Fataha laka babal fahmi, Allah Ta'ala bukakan kepada engkau akan pintu kepahaman. Fil man'i, pada tidak diberi, tercegah. Adal man'u, kembalilah tercegahnya itu, jadilah ainal ata'i, ainnya ya, pemberian, hakikatnya pemberian. Jadi ketika tidak diberi, sesungguhnya itu adalah pemberian ya. Berapa banyak kita mengalami keadaan di kehidupan kita yang kita menyesal? Banyak gak? Ya. Kira-kira kalau diputar balik ya, kita ngerjain apa kagak tuh? Nggak ngerjain kan begitu. Maka oleh karenanya ketika kita tidak diberikan sesuatu, berhusnuzan sajalah kita kepada Allah. Boleh jadi itu adalah ainul ata ya, hakikatnya pemberiannya, ainnya pemberian, intinya pemberian. Mata fatahalaka babal fahmi, kapan-kapan Allah Ta'ala bukakan kepada engkau akan pintu paham. Fil man'i, pada mencegah ya. Jadi pintu paham. Jadi kadang orang kagak paham ya, kagak dikasih marah-marah ya. Itu kalau kita enggak dikasih marah-marah, itu seperti apa? Seperti anak kecil, anaknya pengen jajan es sama mamahnya dilarang. Kata mamahnya, kamu lagi pilek nak. Enggak mau ma, es. Kamu lagi pilek ma, enggak mau es ma. Nangis sampai guling-guling, enggak terima ya larangan daripada mamahnya. Kenapa bisa begitu? Karena tuh anak kagak paham. Coba kalau paham, nah kamu lagi pilek, nah oh pilek mah ya, oh iya nama, makasih mah. Kira-kira kalau ada orang tua ngelihat anaknya kayak begini, seneng gak itu anak sama orang tua? Masya Allah pintar banget ibu bocah, seneng banget, dan bisa dikabarkan kepada saudara-saudaranya, kepada orang yang ada di sekitarnya. Begitu pula kita, ketika kita paham tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan itu pemberian hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakul yakin Allah lebih gembira dari kita yang seperti itu tadi. Allah lebih gembira dari kita yang seperti tadi. Kita gembira, kita senang melihat anak kita nurut padahal masih kecil, ngerti padahal masih kecil. Kita gembira, Allah lebih gembira lagi dari kita ketika kita paham. Tapi tetap kita minta jangan pernah berhenti. Kita minta jangan pernah berhenti, terus kita minta sama Allah, berdoa terus. Jangan pernah berhenti kita minta sama Allah, terus kita berdoa. Kenapa? Karena doa diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kamu, niscaya aku akan ijabahkan. Ini perintah Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani. Wa iza sa'alaka ibadi anni, dan apabila
Ya, wa iza sa'alaka ibadi anni, hamba-hambaku bertanya tentang aku. Fa ini qaribun, sesungguhnya aku ini dekat. Aku ini dekat. Bahkan dikatakan aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Lebih dekat daripada urat nadi, seapa dekatnya kira-kira itu? Bahkan saking dekatnya keyakinan sudah hebat. Al-Halaj, seorang tokoh sufi terkemuka yang penuh dengan kontroversi. Apa kata beliau? Laisa fi jubbati siwa, tidak ada dalam jubahku selainnya. Ya. Saking apa itu? Saking yakinnya hebat. Tapi kita jangan kayak begitu ya, nggak kuat kita. Jadi Allah itu dekat. Oleh karenanya jangan jauh kita dari Allah, dekat. Maka minta kepada Allah, minta seminta-mintanya. Dan jangan pernah putus asa kita minta sama Allah. Terus saban waktu kita minta. Kalau lagi sholat, saban sholat kita minta. Yang paling bagus kita minta apa? Di waktu kita lagi sujud. Lagi sujud terakhir. Jangan sampai kita nggak minta sujud terakhir. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala doa. Apa yang kita mau, minta sama Allah. Jangan sampai kita nggak minta. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, ya, aqrabul abdi, ya, ma yakunu bi rabbih wa huwa sajidun. Paling dekat hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sedang berdoa, ketika dia sedang bersujud. Fa'aksir doa, maka perbanyak olehmu akan doa. Fa'aksir doa, perbanyak olehmu akan doa. Iya. Aqrabu ma yakunu lil abdi, ya, paling dekat apa yang ada bagi hamba mir rabbih, daripada Tuhannya, ya, wa huwa sajidun, dia itu sedang sujud. Fa aksir doa, maka perbanyak olehmu akan doa. Ya. Perbanyakin doa tuh. Jangan pernah berhenti doa. Terus. Ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Aqrabu ma yakunul abdu, gitu ya. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih, gitu ya. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih, paling dekat hamba kepada Tuhannya adalah ketika lagi sujud. Fa aksiru du'a, maka perbanyak olehmu akan doa. Perbanyak doa. Itu hadisnya sahih. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajidun fa aksir doa. Paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Maka perbanyakilah sujud. Maka perbanyakilah doa. Fa aksir doa. Perbanyakin doa. Jangan pernah berhenti doa. Kenapa? Karena ketika kita nggak pernah berhenti doa, kita terus menerus kita minta sama Allah, itu tanda kita akan diberi.
Ya. Tapi ketika kita berhenti, tanda kita enggak diberi. Makanya tadi kata Allah apa? Wa iza sa'alaki ibadi anni fa inni qaribun, apabila bertanya hambaku tentang aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengijabahkan doa orang yang berdoa. Aku mengijabahkan doa orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i, aku mengijabahkan doa orang yang berdoa. Jadi kalau dia berdoa akan diberi sama Allah. Jadi jangan berhenti, terus aja berdoa. Itu tanda kita akan diberi. Tapi kalau kita berhenti, ya udah, kata orang sekarang rungkat gitu ya. Terus doa. Kata Imam Ahmad Ibn Athaillah, mungkin kita udah belum sampai ya. Ya. Kata beliau, mata atlaqa lisanaka bitolabi fa'lam annahu yuridu ayyuktiyaka. Mata atlaqa lisanaka bitolabi, kapan-kapan Allah gerakan lidahmu. Atlaqa kita artikan gerakan. Atlaqa memutlakan, gerakan, mengatakan. Kapan-kapan Allah menggerakkan lidah engkau bitolabi, dengan berdoa, menuntut, minta. Jadi kita minta terus kita minta, enggak pernah berhenti. Kita mintanya apa? Setiap habis sholat, atau kita lagi paling hebat tuh lagi sujud tadi ya, di sujud terakhir kita minta sama Allah terus. Di sujud terakhir terus, enggak pernah kita enggak, terus minta, terus minta, terus minta, terus. Fa'lam, ketahui olehmu, annahu yuridu an yu'tiyaka, bahwasanya Allah hendak akan memberikan engkau. Masya Allah. Jadi benar tuh firman Allah tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu dia, apabila dia berdoa kepadaku. Jadi kalau berdoa kepada aku, Allah kasih. Tapi ingat, kita kalau berdoa sama Allah jangan sampai salah niat. Ya. Niatnya apa? Ya. Oke, di sini udah ya, di sini ya. Ya. Ya, udah apa belum di sini tuh? Ya. Ya, udah. Kita berdoa tuh. Iya. Apa? Ya, ala wajhi ta'abbudi, ya, atas jalan menghambakan diri kepada Allah, ya, atas jalan menghambakan diri sama Allah. Kita seorang hamba layaknya, pantasnya, wajarnya, cakepnya, bagusnya adalah minta sama Allah. Minta seminta-mintanya, minta. Jadi niatin kita ibadah abad adalah at-ta'abbud. Jadi bukan kita minta itu maksa Allah. Kita itu minta bukan nyuruh Allah. Kan tanpa sengaja kita nyuruh Allah tuh. Maksa Allah. Maksa. Kita kalau dipaksa kesel nggak kira-kira? Ya kalau kita kesel, kalau Allah mah nggak kesel. Cuma ya jangan kayak begitu juga, gitu ya. Apalagi wa ta'addubi, beradab sama Allah. Jadi niatin kita minta sama Allah itu adab, beradab. Jadi kita beradab sama Allah. Jadi hamba itu adabnya adalah minta. Jadi kalau nggak minta namanya apa? Kurang adab. Sombong. Minta. Kalau sama orang jangan. Ya, ini uniknya nih. Kalau orang suka diminta marah, kalau Allah suka diminta senang. Minta sama Allah. Jangan pernah enggak, terus minta.
ta'addubnya. Kemudian apa lagi? Wa izhari amri, wa tiba'il amri, mengikuti perintah. Karena perintahnya disuruh doa, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alani ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Disuruh mau turut perintah. Jadi Sayyiduna turut perintah. Jadi kita nggak pikirin tuh diijabah kagak, kita nggak pikirin. Yang kita pikirin itu turut perintah, ikut perintah. Yang keempat apa? Wa izharil faqati, menampakkan kesusahan. Kita ini susah, Allah tuh kaya. Kita ini susah, Allah tuh penuh segalanya, pantas untuk diminta. Dan Allah emang kepengen kalau kita minta. Masya Allah. Nah, kalau kita niatin itu semua tuh, insya Allah ketika kita nggak dikasih, kita merasakan nggak dikasih kita ainul ato, ya, hakikatnya pemberian. Bi an fahimta, dengan bahwa engkau paham, anna dzalikal man'a, bahwasannya demikian itu ya tidak diberi, rahmatun minhu bika, itulah rahmat dari Allah kepada engkau. Rahmatmu, senang kita. Walaula annahu ya'lamu annahu khairun laka minal ata'i ma anzalahu bika, kalaulah tidak bahwasannya dia mengetahui bahwasannya itu lebih baik bagi engkau daripada pemberian, niscaya dia berikan itu kepada engkau, dia turunkan itu kepada engkau. Karena Allah tahu yang lebih baik kagak dikasih, makanya enggak dikasih. Jadi berhusnuzan sama Allah, jangan suuzon. Susah payah kita daftar umpama kuliah nggak masuk, emang pantasnya nggak masuk. Masuk universitas ini, masuk itu yang pantas itu. Daftar kerjaan ini nggak masuk, yang pantasnya nggak masuk. Ya, disuruh ngapain? Ente mungkin nggak disuruh ngaji aja kali. Atau disuruh tempat kerja lain lagi. Baik sangka aja sama Allah, jangan pernah suuzan. Adal man uaisara ainal ata'i, kembalilah tidak diberi itu, artinya jadilah tidak diberi itu menjadi ainnya atau ya zatnya pemberian, hakikatnya pemberian. Wa minal fahmi, dan termasuk daripada paham namanya. Kayak tadi anak kecil ya ngamuk aja berarti nggak paham, tapi kalau dinurut berarti paham. Ya, filman wa minal fahmi filman masayati, dan termasuk daripada paham pada yang pada tidak diberi, masayati apa yang akan datang, fi qauli pada perkataannya, wa mata mana'aka ashhadaka ya qahrahu ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Al-aqwan.